Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi kali ini gue akan bikin preview dulu ya untuk pertandingan Kamis dini hari. Hitungannya nih sebenarnya pekan yang tertunda nih waktu itu kalau nggak salah MU karena main di semifinal Piala FA. Kita akan menjamu Newcastle United. Newcastle United sekarang peringkat 6, kita peringkat 8 ya. Yang dimana Newcastle juga lagi ngincer kemenangan karena peringkat 5-6 itu kan seharusnya bisa ke Europa League ya. Dan Manchester United sendiri bisa berlaga di Europa League kalau dia menang Piala FA dan berada di peringkat 56. Kalau dia hanya menang Piala FA, dia berarti main di Conference League ya. Secara satu sisi sih ya gue pengen menang Piala FA gitu ya, tapi satu sisi juga biar tahun depan itu kita fokus di liga, seharusnya sih Manchester United juga ya nggak usah ikut kompetisi Eropa lah ya. Tapi it's okay, gimana? Yang penting sih MU butuh kemenangan sebenarnya. Ya, jadi udah nggak dilihat lagi posisi klasemen, posisi liga. Cuman 2 pertandingan terakhir nih butuh kemenangan dengan bermain bagus supaya ada modal untuk mental, untuk permainan gitu ya, modal mental untuk nanti di final Piala FA karena lawannya kan Manchester City gitu ya. Jadi apakah kemenangan wajib? Ya gue bilang sih kayaknya harus sih, udah sekaligus untuk menenangkan fans juga gitu loh, dengan catatan juga bermain bagus. Sebenarnya kayak kemarin lawan Arsenal mainnya bagus, kayaknya juga gak terlalu ini kok. Dan luar biasa ya fans di sana gitu ya, yang bener-bener local friends gitu yang ada di sana tuh bener-bener terus nyemangatin, bukan kayak fans-fans dunia netizen dan mereka yang mengaku fans itu. Jadi Newcastle United dalam 5 pertandingan terakhir menang 3 kali, kalah sekali, draw sekali. Terakhir mereka draw itu mereka terakhir lawan siapa nih? Gak tahu nih. Lawan Sheffield, lawan Brighton. Oke. Manchester United ya tahu sendiri kan, 5 pertandingan terakhir hanya sekali menang di lawan Sheffield United, tim terlemah. Sisanya 2 pertandingan terakhir kalah. Oke. Sebagai catatan, dalam 5 pertemuan kita terakhir, kita tuh hanya menang sekali sama Newcastle di ajang FA Cup. Final Piala Liga Carabao Cup. Di kemarin di yang pertandingan di kandang Newcastle St James Park kita kalah. Terus yang di perempat final ya Piala Liga kita juga kalah, kandang tuh nggak salah. Terus 2 pertandingan terakhir itu kita imbang sama kalah. Padahal sebenarnya Newcastle ini tipe pemain yang gimana ya, main itu Inggris banget gitu loh. Speed and power sana meri kejer gitu loh. Yang perlu diwaspadai ya strikernya Alexander Isaacson ya, yang banyak fans pengen beli gitu. Cuman maksud gue, untuk apa lo beli pemain umur 24 tahun, cuma beda 4 tahun sama Højlund, harganya mahal. Ya lebih baik lo supply aja Højlund buat cetak gol gitu aja. Mau strikernya siapa juga, kalau Garnacho sama Anthony mainnya kayak gitu juga gak akan bisa bikin gol. Oke. Gue ke Manchester United dulu ya. Gue coba bahas dari kemungkinan maunya gue gitu. Kemungkinan line up ya, semoga Ten Hag juga mendengar ini gitu ya. Goalkeeper Onana, oke, siapa lagi? Nah, backnya kanan Wan Bissaka, kiri Diogo Dalot, ya udah nggak bisa diinin lagi ya.
Mungkin kalau Dalot di kiri dia sama Garnacho mungkin agak sedikit quote unquote apa ya, nyambung gitu loh, ya kan? Chemistry-nya ada gitu loh ya. Walaupun sih gue jujur Garnacho itu sebenarnya ya B aja sih, gue nggak tahu hype-nya kenapa ya. Pantas tuh cuma dikasih gaji 50.000 supaya jangan terlalu besar kepala. Tengahnya, nah tengahnya kayaknya Maino sama Amrabat cocok. Dan gue berharap Amrabat bisa main bagus dalam sisa pertandingan ini dan dia dipasang terus sebagai starter, sehingga nanti ada kemungkinan dia bisa untuk dipermanenkan gitu, karena kan ini opsi murah juga kan, sekitar 25 jutaan gitu loh, opsi murah lah istilahnya. Back tengahnya Casemiro kayaknya akan dipasang back tengah lagi, dan gue berharap karena Kambuala udah sembuh ya, bisa dia dipakai di back tengah gitu, dan gue yakin dia dengan dibimbing oleh Casemiro bisa gitu loh, dibandingin Johnny Evans yang speednya nggak ada gitu loh. Kalau udah ngadepin penyerang-penyerangnya si Newcastle, Almiron lah, Isaacson, Gordon ya, itu gue ngeri tuh ya. Kemarin aja dia pas lagi kemarin kejadian sama Arsenal, dia nutup Kai Havertz aja seperti telat, gue nggak tahu dia apa namanya, nggak cepet respon gitu, nggak reaktif gitu. Nah depannya gue rasa agak salah ya naruh Casemiro McTominay jadi nomor 10 gitu. Gue rasa Eriksen coba deh dipakai nomor 10, jadi lebih ke 4-3-3 sih sebenarnya. Jadi Eriksen nggak terlalu 4-2-3-1, tapi jadi lebih ke 4-3-3 sih. Jadi Eriksen kan punya pemain yang punya visi ya, cuman kan staminanya dia aja nggak kuat gitu. Mungkin dia main 60-70 menit. Kanannya, karena Amad Diallo sepertinya cedera, kemarin cedera ringan, Anthony bisa dipasang biar penebusan dia, karena dia kemarin kesal, dipasang di left back gitu ya, di back kiri. Ya kirinya ya nggak ada pilihan lain sih, cuman Garnacho. Dan ya kalau bisa sih skillnya dia sih emang belum skill apa ya, jadi belum ada satu nilai tambah sendiri gitu loh. Kalau skill dia emang speed dengan jago gocek, oke lah gitu loh. Yang lainnya yang kekurangan lainnya bisa tertutupin gitu. Atau dia tipe yang nggak cepat gitu, atau yang nggak jago giring bola, nggak jago dribble, tapi dia placing bolanya, cut innya bagus gitu ya, itu juga tertutupin. Tapi ini kan enggak. Udah berapa kali dia mau coba cut in, nembaknya buset dah 10 meter di atas gawang, di atas tiang gawang gitu. Striker Højlund gitu, dan gue berharap sih kali ini tolong deh disuplai gitu, Højlund tuh disuplai banget deh. Apa mesti pakai cara Sir Alex ya? Lu kalau nggak umpan ke striker lu gue cadangin lo gitu kali ya. Apa Ten Hag kurang tegas gitu? Apa tegas terus anak buahnya ngambek gitu ya? Pecat-pecatin lah, ganti lah pemain kayak gitu. Jadi gue berharap sih game plan yang dimainkan sama seperti lawan Arsenal, sabar aja ya. Bisa umpan-umpan pendek, tapi juga ada umpan-umpan risknya juga tuh. Gue rasa dengan ada Maino, bisa Maino, Anthony gitu kan yang main bagus dribblingnya, Eriksen gitu yang punya visi gitu ya. Amrabat mungkin agak tarik sedikit ke belakang, jadi dia bisa membantu pertahanan, bisa nerima bola pertama kali dari para pemain bertahan gitu. Selama ini kan kita nggak ada kan, bingung kadang-kadang suka narik sini manggil itu nggak maju kayak gitu loh. Jadi ada yang berinisiatif untuk ngambil bola, berani ngambil bola dari tim bertahan gitu, dari pemain bertahan. Jadi mainnya kalau gue mau tuh gameplaynya sama kayak tuan Arsenal aja gitu loh, pelan kita bisa masuk pressing high line sendiri, hati-hati dengan yang namanya harus fokus terhadap namanya counter attack, karena mereka Newcastle punya pemain-pemain yang speednya kenceng gitu ya. Gue rasa babak pertama kalau kita bisa unggul 1-0, gue yakin kita nggak akan kalah gitu loh. Gue yakin kita nggak akan kalah. Plus dengan dukungan fans gitu ya. Asal jangan hujan kalau nggak banjir.
Aduh, Old Trafford kok banjir. Dan work as a team-nya itu deh, benar-benar Garnacho kalau misalnya emang babak pertama dilihat udah apa ya, udah egois gitu, udah maruk, mendingan ganti aja. Udah gue bilang kan pertama, udah Ten Hag mainin aja deh pemain akademi, udah nggak masalah juga kan, ya kan, nggak masalah juga kan, tinggal fokus final Piala FA kan, dapat Piala FA ya main di Conference League, nggak dapat ya udah nggak ikut kompetisi Eropa, udah itu aja. eh Kalau mungkin kita bisa unggul 1-0 atau bisa 2 gitu ya. Ya gue berharap sih di bench udah ada Bruno, ada Lisandro Martinez, mungkin Rashford juga, kasihlah menit bermain gitu supaya badan tuh anget gitu istilahnya. Jadi dia buat pertandingan lawan Brighton udah bisa main lebih banyak menitnya sehingga pada saat final Piala FA emang benar-benar fit gitu. Ya, tapi kita nggak tahu nih di situasi latihan gimana, apa emang strateginya Ten Hag sendiri untuk bener-bener keep nih pemain sampai pada final Piala FA supaya strategi juga gak ketahuan, cara bermainnya gimana. Kadang-kadang kan mungkin ada cara bermain yang diubah gitu ya, dan mereka bertiga itu disuruh latihan dulu di sama Varane juga, sama beberapa pemain yang lainnya cedera gitu ya. Mungkin angetinnya gitu, istilah angetin ototnya, angetin visi bermainnya mungkin di luar dari pertandingan karena takut cedera, bisa jadi gitu loh. Tapi intinya sekarang ya menangkanlah game ini untuk para fans, menangkanlah game ini untuk menambah kepercayaan diri untuk menghadapi final Piala FA, menambah mental, terus supaya buat Ten Hag juga ya buat menambah kepercayaan dari manajemen Ineos gitu dan para fans yang sebenarnya mendukung dia gitu loh untuk terus gitu. Kalau masalah skor sih pertahanan sebenarnya udah cukup bagus kok ya. Isaacson aja yang mesti diwaspadai. Optimis 2-0. Ya, optimis gitu. Namanya juga optimis. Realitanya ya menang tipis lah 1-0. Masa 1-0 aja nggak bisa menang Manchester United gitu loh, klub yang saat ini punya nilai terbesar terkaya di dunia tapi stadionnya bocor gitu ya. uh, Semoga ini mendapat kepercayaan juga ya buat para pemain-pemain bahwa ya sebenarnya kita bisa kok untuk bermain bagus dan memberi kemenangan buat uh, para fans. Oke, jadi sampai ketemu lagi di bahasan yang lain. Kamis pagi dini hari ya. Siap-siap kita kecewa atau sedih atau senang. Yang pasti selalu berpikir logis dan sistematis sesuai dengan nilai channel ini, United Identity. Untuk para fans United yang berpikir lagi logis, sistematis. Oke, sampai jumpa di bahasan berikutnya.